Ya, pemirsa, kami juga mendapatkan video amatir dari kesaksian warga yang menceritakan awal mula kejadian tabrakan KA Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dan berikut videonya. Ceritanya kereta ini nabrak mobil di penyeberangan rel itu, dah. Nah, terus kereta yang ini lagi nurunin penumpang. Tadi ini nabrak. Jadi dia nggak mau jalan dulu karena di sini orang rame yang nabrak mobil ini. Dia habis nurunin penumpang, dia diam dulu di situ, berhenti. Nah, sementara kereta cepat dari belakang ada, ditabraklah dia. Padahal penumpangnya lagi banyak di dalam, arah ke Cikarang. Ditabrak kereta cepat inilah penumpangnya banyak lah, korban itu di atas sudah berdarah-darah semua, ada yang meninggal, nggak tahu lagi aku berapa itu jantungan aku. Membuat stasiun Bekasi Timur masih ditutup hingga pagi ini. Penumpang yang sudah tiba di stasiun Bekasi Timur harus pindah ke stasiun Bekasi. Terbatasnya KRL yang beroperasi pun membuat penumpang harus berlarian untuk mengejar KRL. Hingga saat ini masih ada 3 penumpang yang terjebak di dalam KRL yang tertabrak. Sementara korban meninggal dunia mencapai 7 orang. Belum diketahui sampai kapan stasiun Bekasi Timur akan ditutup. Petugas juga masih terus berusaha mengevakuasi korban yang terjepit. Dan pemirsa, untuk perkembangan terkini kita telah terhubung dengan Anne Purba selaku Vice President Corporate Communication KAI. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Anne. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Anne telah bergabung bersama kami dan kami mengucapkan berbelasungkawa atas kejadian musibah yang terjadi kemarin malam hingga saat ini, Mbak Anne. Iya, terima kasih. Ya, Mbak Anne, kalau untuk saat ini proses evakuasi masih terus berjalan, bisa mungkin ada update terkini dari Anda, Mbak Anne? Ya, jadi sampai saat ini memang kami sedang melakukan evakuasi ya. Ini tadi ada 8 jam karena ada 4 orang penumpang kami yang di dalam itu masih bisa berkomunikasi. Akhirnya dengan kerjasama Basarnas, tim medis KAI, ini kita bisa menyelamatkan 4 penumpang kami dengan selamat dengan adanya tindakan medis juga ya. Ini saat ini kami lanjutkan untuk menyisir, melakukan evakuasi, memastikan tidak ada lagi penumpang kami di dalam. Ini juga masih bekerja sama dengan Basarnas, juga dengan tim kepolisian, TNI juga ya. Dan terus kami update mengenai adanya evakuasi ini. Dengan adanya evakuasi ini, kami sementara menutup stasiun kami Bekasi Timur, karena kami membutuhkan waktu untuk melakukan evakuasi terhadap pelanggan kami, keselamatan pelanggan, dan juga evakuasi terhadap sarana dan prasarana kami. Sehingga KRL hanya beroperasi sampai Bekasi. Sampai pagi ini, dari data yang kami miliki dengan koordinasi ke 9 rumah sakit, sampai saat ini yang masih membutuhkan dukungan karena luka-luka itu sebanyak 81 orang, dan yang meninggal itu ada 7 orang. Kami menyampaikan duka cita mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Namun kami memastikan untuk semua hal terkait pengobatan dan juga kebutuhan pemakaman akan ditangani oleh asuransi dan juga KAI sepenuhnya, dan juga menyiapkan posko informasi untuk keluarga, pendampingan keluarga di stasiun Bekasi Timur supaya dapat menyampaikan update evakuasi dan juga follow up pengobatan dari setiap pelanggan kami kepada keluarga. Iya, Mbak Anne, kami mendapatkan informasi terakhir dari tim kami di lapangan. Saat ini tersisa 2 orang yang saat ini masih tengah terjebak. Benarkah demikian, Mbak Anne? Ini baru saja ya. Ini saya lagi di lokasi, sudah semuanya yang memang 2 orang tadi sudah keluar. Ini tim Basarnas bersama dengan KAI juga TNI Polri menyisir kembali di dalam kereta apakah masih ada pelanggan kami yang berada di dalam kereta ini gitu. Jadi yang tadi yang saya sampaikan ada 4 orang yang memang kami fokuskan di 8 jam ini dengan kehati-hatian didampingi sama tim medis. Jadi kalian ada tindakan cepat dan juga evakuasinya bersama dengan Basarnas. Ini 4 orang pagi ini berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit dengan kondisi mereka bisa berkomunikasi.
Jadi ini yang kami sampaikan, kami mohon maaf hingga pada saat ini juga KRL belum bisa melayani jalur Cikarang dan KRL hanya sampai kepada stasiun Bekasi. Oke, jadi dapat dipastikan Mbak Ane bahwa 2 orang yang diinformasikan masih terjepit sekarang sudah semuanya dievakuasi dengan selamat? Sudah semua dievakuasi. Ini kelanjutannya adalah menyisir dalam kereta tersebut apakah masih ada pelanggan kami yang terjebak di dalam. Oke, dari kondisi kedua atau keempat orang yang saat itu tengah terjebak saat dievakuasi seperti apa Mbak Ane? Iya, saat ini dibawa ke rumah sakit, kondisinya sadar karena memang tim medis ada di sini ya untuk melakukan penanganan ketika mereka dievakuasi pun didampingi oleh tim medis. Mbak Ana, ini cukup lama mereka terjepit di dalam gerbong kereta selama 8 jam. Bagaimana penanganan teman-teman petugas gabungan di sana saat itu untuk menangani? Itu tadi yang saya sampaikan ya, membutuhkan kehati-hatian. Jadi ada tim medis di dalam, ada Basarnas di dalam. Untuk apa? Untuk memastikan keselamatan mereka. Karena keselamatan pelanggan kami adalah yang utama, baru kami bisa melaksanakan evakuasi terhadap sarana dan prasarana kami. Ya, Mbak Ana, ini kami mendapatkan informasi juga untuk di stasiun Bekasi. Tadi pagi sempat terjadi chaos di sana. Banyak penumpang yang saat ini ingin beraktivitas sempat berlari-larian untuk mengejar kereta. Informasi terkini saat ini seperti apa di Bekasi, stasiun Bekasi? Iya, saya di Bekasi Timur. Tapi tadi saya koordinasikan ke Bekasi pasti akan ada kepadatan. Karena kan keretanya hanya sampai Bekasi. Bekasi Timur pasti penumpangnya yang biasanya sekitar 3.000 di jam sibuk itu pasti akan ke Bekasi gitu ya, Cikarang juga. Tetapi kami tadi juga koordinasi dengan Transjakarta untuk menyiapkan armada busnya membantu untuk mengangkut penumpang kami juga gitu ya supaya bisa menanggulangi kepadatan di stasiun Bekasi. Oke, jadi antisipasinya dengan mengerahkan juga unit-unit Transjakarta untuk mengambil penumpang di sana, seperti itu rekan Mbak Ana? Betul. Mungkin Anda bisa memberikan imbauan kepada para penumpang kereta KRL yang saat ini akan beraktivitas untuk di Bekasi, stasiun Bekasi, seperti apa Mbak Ana? Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman pelanggan kami, komuter lain, kami mohon maaf perjalanannya terganggu karena KRL yang jalur Bekasi sampai Cikarang ini hanya sampai stasiun Bekasi. Kalau yang lainnya berjalan normal. Pasti akan ada rekayasa operasi sehingga menyebabkan adanya beberapa kepadatan di stasiun dan di atas kereta. Kami mohon maaf, kami upayakan 1 hari ini kami bisa menyelesaikan evakuasi ini. Karena selama evakuasi ini di lokasi Bekasi Timur ini semua aliran listrik sedang dimatikan untuk keselamatan evakuasi pelanggan dan juga nanti berikutnya adalah evakuasi sarana dan prasarananya. Oke, apakah benar informasi kami dapatkan juga ada posko untuk warga yang sedang mencari anggota keluarga di sana, Mbak Ana? Ada kabar demikian? Apakah ada update informasinya? Ya, benar. Keluarga dan mungkin ada sahabat juga yang ingin mendapatkan informasi atau mencari keluarganya, kami menyiapkan posko informasi di stasiun Bekasi Timur dan kami juga berkoordinasi terus dengan 9 rumah sakit yang kami rujuk untuk melakukan penanganan terhadap pelanggan-pelanggan kami. Oke, baik Mbak Ana. Tadi Anda katakan ada 81 orang penumpang terluka akibat kejadian ini. Kondisi terakhir seperti apa Mbak Ana mereka di sana? 81 ada yang diobservasi, tapi sudah ada yang pulang juga. Laporannya tadi pukul 6 itu sudah ada sekitar 6-8 orang yang sudah diperbolehkan pulang. Ini juga kami terus koordinasikan ya. Itu tadi untuk semua penanganan yang sedang dalam perawatan kami akan kawal sampai sembuh. Dan ini akan kami tanggung jawabi melalui asuransi dan juga dari KAI. Dan memastikan juga untuk meyakinkan kepada keluarga untuk pengobatan dan yang lainnya kita akan optimalkan dan harus sampai sembuh kita akan selalu berkoordinasi dengan rumah sakit dan juga keluarga. Oke, baik Mbak Ana. Ini informasi yang juga kami dapatkan sebelum tabrakan ini terjadi dipicu dengan kejadian adanya taksi dan yang melintas di perlintasan tanpa palang pintu. Benarkah demikian Mbak Ana, tanpa palang pintu? Iya, mengenai kronologis
nanti akan diumumkan kembali karena di sini sedang ada KNKP di CKA juga yang melakukan pengecekan, ada kepolisian juga gitu ya. Memang sebelum kejadian ini ada temperan dari KRL sebelumnya gitu ya, dan ini harus dicek secara menyeluruh, tetapi kami tetap menghimbau bahwa keselamatan kita itu adalah yang utama. Baik. Kepada pengguna jalan juga patuhi aturan dan berhentilah di perlintasan sebelum memastikan adanya kereta atau tidak sebelum kita melalui perlintasan tersebut, karena kita bisa membahayakan diri kita dan banyak orang karena kita tidak patuh. Oke, Sehingga baik. ini kami koordinasikan terus, baik dengan kepolisian dan juga KNKP. Kita akan melihat secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Baik, amin. Baik, terima kasih banyak Ana Purba atas informasi. Tetap Terima semangat kasih. untuk teman-teman KCI dan KAI atas musibah ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, terjadi kecelakaan kereta api komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Pemirsa, kecelakaan melibatkan kereta komuter lain dengan kereta jarak jauh. Kecelakaan terjadi di stasiun Bekasi Timur. Sebelumnya, kereta komuter lain juga menabrak taksi online. Akibat kecelakaan dilaporkan 7 orang meninggal dunia dan jumlah korban terluka mencapai 81 orang yang kini dirawat di 9 rumah sakit. Ini terjadi kecelakaan, ini kereta tabrak mobil taksi Grand, mobil Grand ya. Ini di Ampera, ini Ampera ya. Ini ya, ini dekat stasiun Bekasi Timur ya. Ya, pemirsa, detik-detik terjadinya kecelakaan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL terekam kamera amatir warga. Sesaat setelah kecelakaan, terlihat beberapa korban bergelimpangan di peron stasiun. Izin melaporkan, Bapak penyelia, terjadi temperan di kereta Bekasi Timur. Izin melaporkan, Bapak penyelia, terjadi temperan di kereta Bekasi Timur. Izin melaporkan, Bapak penyelia, terjadi temperan di kereta Bekasi Timur. Pasca kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pemirsa, berdampak pada sejumlah stasiun di Jakarta. Di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, keberangkatan kereta luar kota dibatalkan dan calon penumpang terpaksa untuk refund atau pengembalian uang tiket yang telah dibeli. Pasca kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, penumpukan calon penumpang terjadi di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa dini hari. Terlihat sejumlah calon penumpang, khususnya calon penumpang kereta jarak jauh, tengah memadati loket tiket. Mereka tengah melakukan refund atau pengembalian uang tiket yang sebelumnya telah dibeli. Ini terjadi setelah adanya kebijakan dari pihak PT KAI untuk membatalkan seluruh keberangkatan kereta jarak jauh dari stasiun Jatinegara. Rencana kami mau berangkat ke Solo. Tuh, pemberangkatan dari sini kan 21.51. Tuh, tapi sampai saat ini ternyata ada musibah yang kita dengar seperti itu.
Nah, akhirnya diputuskan oleh kereta api untuk pemberangkatan malam ini semua pemberangkatan kereta jarak jauh dibatalkan. Nah, untuk pengembaliannya, saya lihat di sini antriannya cukup panjang, sehingga saya bertanya, bisa nggak kalau dipending besok? Rupanya diberi waktu 1 minggu. Para calon penumpang mengaku hanya bisa pasrah tidak jadi berangkat ke kota tujuan dampak dari kecelakaan ini. Mereka mengaku mendapat pengambilan uang tiket 100% dan diberi waktu selama 1 pekan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan korban yang mengalami luka akibat kecelakaan kereta antar komuter lain dengan Argo Bromo Anggrek di Kota Bekasi, Jawa Barat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Ada tempat nggak? Minta bantu dicariin mas, iya lagi saya makan. Ada. Ya, pemirsa, sebanyak 44 korban dalam insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur dirawat di Rumah Sakit Umum Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Sejumlah tim medis sibuk melakukan penanganan kepada para korban yang mengalami luka-luka. Sebagian korban mengalami luka ringan hingga luka berat dan langsung ditangani di ruang instalasi gawat darurat. Petugas medis terus berupaya memberikan penanganan untuk para korban. Sementara itu, puluhan korban luka lain dibawa ke RSUD Bekasi, RS Primaya, RS Mekarsari, dan RS Mitra Keluarga. Dengan total jumlah korban luka, pemirsa, hingga saat ini mencapai 81 orang luka. Ya, sebelumnya pemirsa, proses evakuasi terhadap korban tabrakan KA Argo Bromo dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur dilakukan oleh petugas gabungan. Evakuasi dilakukan oleh petugas Basarnas, Kepolisian, TNI, PMI, dan sejumlah relawan lainnya. Tabrakan ini membuat kereta api jarak jauh menembus gerbong KRL hingga membuat sejumlah penumpang KRL terperangkap di dalam kereta. Ya, pemirsa, salah satu korban tewas dalam insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur telah dibawa pulang ke kediamannya di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban tewas yang bernama Nuryati, berusia 63 tahun itu menumpang kereta KRL tujuan Jakarta Cikarang. Tangis keluarga seketika pecah saat melihat jasad Nuryati. Wanita berusia 63 tahun itu dibawa pulang ke rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Korban tewas merupakan salah satu penumpang dalam insiden kecelakaan maut kereta yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Dalam perjalanan tersebut, korban mengajak 2 anak kembar dan keponakannya. Dari kesaksian suami korban, Nuryati meninggal dunia akibat terjatuh setelah terjadi tabrakan di gerbong belakang. Udah jadi ketabrakan turun, yang anak-anak yang lain udah pada turun, ibu kedengaran suaranya jedar kencang gitu, kemudian jatuh. Jatuh di dalam kereta? Jatuh di luar kereta setelah turun. Setelah turun? Iya, setelah turun dia jatuh. Ya ada pendarahan di sini tadi, saya otopsi dari dokter tuh. Berarti jatuhnya di peron ya Pak? Gitu. Di area Lintasan. Oh, lintasan kereta. Iya, lintasan kereta. Jadi terpental atau memang jatuh? Kayaknya sih karena orang penumpang banyak, dorong-dorongan. Jadi kedorong sama penumpang-penumpang yang lain gitu.